menuju ke sebuah pulau yang terdapat satu reptil terbesar di dunia. Dan itu hanya ada di Indonesia. Inilah Labuan Bajo, sebuah kota di ujung barat Pulau Flores, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Selain terkenal sebagai kota pelabuhan, kota ini biasanya digunakan sebagai titik start para turis. Untuk melancong kemana ya? Wah, lihat kapal-kapal di sana. Dan kapal-kapal ini biasanya dicharter atau disewa sama turis-turis mancanegara untuk menyeberangi laut ini menuju ke sebuah pulau yang terdapat satu reptil terbesar di dunia. Dan itu hanya ada di Indonesia. Bangga dong ya kita jadi orang Indonesia. Tapi sayangnya nih, orang-orang Indonesia sendiri jarang datang ke sana. Biasanya bule-bule doang. Karena itu hari ini saya akan menyeberangi pulau untuk menuju Pulau Komodo. Ya, kita akan melihat Varanus komodoensis atau komodo, seekor reptil yang didaulat sebagai kadal terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai 90 kg dan panjang tubuhnya bisa melebihi 3 meter. Komodo disebut juga sebagai naga purba, dikarenakan komodo telah ada sejak zaman prasejarah. Halo Pak Asis. Hai, Adita, jejak sekolah. Pak Asis ini yang akan jadi kapten kapalnya. Kita berapa lama Pak ke sana? Kalau start dari sini mungkin sekitar 3 jam, soalnya kita masih lawan arus ya. Lawan harus 3 jam. Tapi nggak kanan kiri nggak? Enggak. Ya udah, yang penting Tempatnya itu. kan mana arus. Ya baiklah. Yuk, tuh Pak kita. Terdapat 4 pulau besar di Taman Nasional seluas 1.817 km persegi ini, yaitu Pulau Komodo, Rinca, Padar, dan Gili Motang. Nah, pulau yang akan kita kunjungi sekarang adalah Pulau Rinca. Untuk menemui komodo di pulau ini tergolong mudah. Perjalanan lama tak berarti membosankan, apalagi kalau bukan karena pemandangannya. Lihat bagaimana pulau-pulau berpadang savana itu menghiasi setiap jengkal lautan. Sungguh indah. Akhirnya kami tiba di Loh Buaya, salah satu lembah di barat Pulau Rinca. Terima kasih Bapak ABK. Tadi udah susah banget soalnya untuk merapat di sini, lihat deh. Padat dan dermaganya kecil, jadi alhasil harus selap-selip. Silakan Pak. Ya. Oke. Terima kasih banyak ya tadi Pak. Ya. Itu tenaganya gini juga ternyata. Udah kita lihat ke dalam. Komodonya ada kan di dalam? Semoga ada. Yuk. Wah, rupanya menjadi panitia penyambutan bukan si naga purba, melainkan para makaka fascicularis ini. Nah, untuk melihat komodo, kita harus berjalan membelah hutan dan mengarungi padang savana. Tapi tentunya tidak sendirian, terlalu berbahaya.
Ditunggu-tunggu baru datang. Pak Amros, maaf nih telat. Nah ini adalah Pak Amros. Pak Amros ini yang akan menemani kita untuk berkeliling di Pulau Rinca ini. Mau lihat komodo pastinya di sini karena di sini katanya spotnya paling bagus di Pulau Rinca ya. Mana aja nanti kita mau keliling, adakah di peta? Sekarang kita berada di sini. You are here-nya ini ya. Loh Buaya. Nanti kita akan ke sini, ke pohon sini. Ini namanya Waiwaso. Waiwaso. Ya, di sini tempat banyak satwa karena di sini ada sumber air. Biasanya satwanya datang untuk minum air di sini. Apa aja satwanya? Biasanya yang datang ke sini kerbau, rusa, babi hutan, sekali-sekali kadang kuda liar. Terus komodo biasanya tunggu di sini untuk berburu. Oh di sana komodo. Iya. Siapa tahu kita bisa lihat komodo lagi nyerang. Kerbaunya mungkin atau rusa ya. Oke. Tapi saya tidak janji kalau kita bisa ketemu komodo ya. Kita lihat nanti lah. Ini by the way, kayaknya tiap ngelihat ini banyak banget dari depan ada yang bawa tongkat seperti ini. Sebetulnya tongkat apa sih Pak? Oh ini senjata kita ya buat menahan komodo. Bagaimana cara? Kalau komodonya menyerang, kita biasanya menahannya di lehernya. Pakai ini pakai cabang ini. Dia harus cabang, nggak bisa kalau cuma gitu kan? Ya. Pak ini kostum udah betul belum? Ya sebaiknya sih pakai celana panjang terus bersepatu. Celana panjang dan bersepatu. Oke. Di sini ada juga ular yang berbisa dan berbahaya. Seperti apa kah ularnya? Russell Viper yang disebut Russell Viper, terus kobra. Ada juga. Ular hijau ada. Ya udah ganti deh mendingan. Sebaiknya pakai celana panjang. Karena mematikan di sini bukan cuma komodo ya, berarti ular juga banyak dan yang mematikan racunnya di sana. Udah ganti dulu Pak ya. Okay. Perjalanan menuju Waiwaso menempuh jarak sekitar 2 km. Banyak hal yang saya temui. Salah satunya sarang lebah hutan yang besar sekali. Di tengah perjalanan saya melihat komodo pertama di pulau ini. Seekor ibu komodo agresif yang sedang menjaga telurnya. Wah, harus hati-hati nih. Ini komodonya. Ini komodo betina yang lagi jaga sarang. Jadi bulan September dia biasanya menempatkan telurnya di sarang ini. Dan sekarang dia sedang menjaga sarang. Jadi komodo ini akan menjaga sarang selama 3 bulan pertama saja. 3 bulan pertama. Ya. Setelah itu dia akan pergi. Jadi ditinggalkan. Selama 8 bulan dalam masa pengeraman, dia cuma 3 bulan aja. 5 bulan dia tinggalin. Iya. Dalam sekali bertelur, induk komodo dapat menghasilkan 30 butir. Telur-telur ini diperkirakan akan menetas pada bulan Maret, yaitu pada penghujung musim hujan, ketika terdapat banyak serangga. Serangga-serangga inilah yang nantinya akan menjadi santapan para bayi komodo. Komodo merupakan hewan kanibal. Biasanya komodo muda yang menjadi mangsanya. Karena itulah sejak lahir bayi komodo hidup di atas pepohonan. Pohon memang tempat yang paling aman. Karena komodo dewasa tak bisa memanjat pohon. Ya, semakin berat badannya semakin sulit ia memanjat. Perjalanan pun kami lanjutkan. Belum mencapai Waiwaso, mata kami disuguhi pemandangan yang cukup mengiris hati. Seekor bubalus-bubalis yang sedang sekarat dengan malaikat-malaikat maut menantinya. Dalam perjalanan menuju kubangan tempat kerbau dan komodo biasa berendam, mata kami disuguhi pemandangan yang cukup mengiris hati.
seekor bubalus-bubalis yang sedang sekarat dengan malaikat-malaikat maut menantinya. Kedengeran gak tuh suara lalatnya tuh? Itu suara lalat dari luka di punggungnya kerbau. Jadi digigit sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Kurang lebih 2 minggu yang lalu sama komodo. Dan bakteri-bakteri yang ada di ludah komodo itu ya sekitar 50 spesies ya Pak ya? Ya kurang lebih 60 jenis. 60 jenis bakteri gitu. Itu membuat si kerbaunya lemah dan apa ya, lukanya makin gede gitu, infeksi. Dan akhirnya dia akan mati perlahan-lahan ya Pak ya? Iya. Dan kalau kita lihat itu sudah ada berapa komodo tuh ya Pak? 8. Ada, ya 8 ekor lagi menunggu ini. 8 ekor lagi menunggu. Kesempatan untuk menyerang ini, untuk makan ini. Jadi kerbaunya. dia tidak akan benar-benar sampai mati. Kalau misalnya dia ada kesempatan buat Ya, nyerang, dia langsung serang. Dan kira-kira berapa hari lagi dia bisa bertahan hidup masih belum bisa ketahuan ya? Ya kurang lebih 2-3 hari lagi. 2-3 hari lagi. Kalau dia dari kondisi ini selalu diikutin sama komodo. Lihat itu di belakangnya gue udah digigit. Awas. Luka akibat gigitan komodo inilah awal derita yang berbuah kematian. Perlahan tubuh kerbau melemah karena kehilangan darah dan infeksi di punggungnya. Infeksi ini membuat lukanya semakin menganga dan membesar. Daging pun mulai membusuk. Aroma busuk dari punggung kerbau bagaikan undangan bagi komodo. Melalui indera pada lidahnya, reptil ini dapat mencium bau busuk dan darah hingga radius 5 km. Alhasil lihat saja banyaknya sang reptil yang mengikuti kerbau malang ini. Sebenarnya komodo adalah hewan yang hidup sendirian atau soliter. Namun bila mangsanya besar dan kuat seperti kerbau ini, maka komodo berubah menjadi hewan sosial, saling bahu-membahu untuk melumpuhkan mangsanya. Dengan sabar mereka mengikuti sang herbivore dari hari ke hari, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang, mencabik, dan melahapnya. Ya, komodo bukanlah pemakan bangkai sejati. Predator ini pun berburu dan memangsa korbannya tanpa harus menunggu sang mangsa benar-benar menghembuskan nafas terakhir. Biasanya menjadi eksekutor adalah para komodo muda. Maklum, tubuhnya masih lincah dibandingkan yang tua. Namun sistem hierarki berlaku di sini. Begitu mangsa tumbang, komodo jantan dewasa mengambil alih dan mendapat kesempatan pertama untuk mencicipi sang korban. Setelah itu barulah komodo betina dan komodo muda ikut ambil bagian. Rasa lemas dan lelah membuat kerbau tak lagi siaga. Sebuah kesempatan bagi predator. Namun rupanya kerbau ini masih menyimpan insting untuk tetap bertahan hidup. Komodo pun mundur. Sebuah perjuangan antara hidup dan mati. Perjuangan melawan kebuasan sang pemangsa, infeksi yang merongrong, dan darah yang kian menipis. Tak terbayang apa yang berkecamuk di benak sang kerbau. Namun, akhirnya kesempatan itu datang. Ajal hanya tinggal di ujung tanduk.
dan ajal pun meninggalkan tanduknya. Di bawah rerimbunan pohon di Pulau Rinca, sebuah pesta tengah berlangsung. Inilah jawaban atas satu gigitan maut seekor Varanus komodoensis. Dengan semangat, para komodo melahap seluruh bagian tubuh Bubalus pubalis ini. Daging, kaki, tulang, bahkan bagian kulit yang sangat alot. Susah sekali ya. Padahal komodo memiliki deretan gigi runcing dan tajam berukuran 1 hingga 2 cm. Pasti kulit kerbau ini tebal sekali. Besar atau kecil semua ditelan. Maklum saja, hewan ini memiliki kerongkongan dan perut yang sangat elastis. Tadi kalau lihat ada yang makan satu gumpalan besar itu, dan mereka tidak kekurangan udara karena di bawah lidah itu ada kayak saluran yang langsung nyambung ke paru-paru, jadi dia nggak akan kehabisan nafas. Dalam sekali makan, pemangsa yang berada di puncak rantai makanan ini dapat melahap hingga 80% berat tubuhnya. Wah, udah tinggal ininya lagi cepet banget. Ini padahal baru 3 jam, tapi biasanya dia bersih sampai bener-bener cuma tulangnya doang. Berapa lama tuh? Bisa sampai 2-3 hari tergantung banyaknya komodonya sih. Jadi setelah si komodo ini tinggal, biasanya yang kayak burung gagak gitu. Burung gagak, elang biasanya. Burung gagak, elang. Pokoknya datang untuk makan si kerbau ini sampai tanpa ada sisa. Jadi benar-benar nggak ada sisanya lah, ekosistem berjalan sebagaimana mestinya. Dan komodo ini kenapa? Ya paling nanti yang tersisa yang nggak bisa ditelan. Misalkan kepala, tanduk dan kadang tulang belakangnya itu tidak bisa ditelan. Tulang belakang terlalu besar? Ya, tulang belakang terlalu besar dan terlalu panjang. Dan bengkok. Setelah kenyang, komodo pun kembali ke peraduannya. Ada yang sambil membawa bekal. Atau ada juga yang tidur karena kekenyangan. Nggak beda ya dengan manusia. Cukup sudah kami melihat drama rantai makanan ini. Sekarang saatnya meneruskan perjalanan menuju Waiwaso. Tapi lagi-lagi langkah kami terhenti. Ini kotoran komodo. Oh iya, warnanya putih begini, weh. Ya, ini sebenarnya yang putih begini ini mengandung banyak kalsium. Ini. Terus yang ini nih bulu rusa. Ini bulu-bulu yang tidak bisa diproses gitu. Wow, lihat. Dalam usus komodo. Lihat ini bulu-bulunya semua. Nah, ini gigi mungkin. Hah? Ini gigi apa ini? Ya, gigi rusa mungkin itu. Itu yang tidak bisa diproses dalam usus komodo. Jadi itu ternyata warnanya putih ya, weh. Iya. Akhirnya sampai juga. Inilah kubangan Waiwaso. Kubangan ini menjadi salah satu tempat pelepas dahaga dan penyejuk bagi satwa-satwa di Pulau Rinca. Namun, bagi para herbivor, kubangan ini pun dapat berarti maut. Ya, ngejauh lagi. Jadi tadi itu komodo yang satu ini, dia mengintai kerbau yang satu lagi karena biasanya pada saat di kubangan ini kerbau itu
berendam, dan si komodo mendapatkan kesempatan untuk menggigit pertama kali biasanya di kubangan ini. Jadi disinilah semuanya berawal. Selain mendapatkan mangsa potensial, kubangan ini menjadi tempat favorit komodo untuk mendinginkan tubuhnya. Ya, komodo memiliki suhu tubuh sama dengan suhu lingkungan, atau yang disebut hewan berdarah dingin. Makin mantaplah reputasi sang komodo sebagai